mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Mari sama-sama katakan, untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. haleluya. Inilah iman kami Bapa, Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Dan bersama-sama dengan penuh keyakinan katakan, Karena Roh Allah di dalamku, ku mau bersuka, sukacitaku penuh oleh Roh. ku mau beri pujian bagi Engkau. Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Dan bersama-sama angkat pujian-Mu dan katakan, Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. kerajaan-Mu tidak sekalipun tergoncangkan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, Engkaulah Allah yang terhebat, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Dan mari sama-sama nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasa-Mu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihi-Mu, sebab Engkaulah yang
di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasamu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihimu, sebab Engkaulah yang berkuasa. Hidupku memuliakan-Mu, Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Katakan karena Engkau Allah, karena Engkau Allahku yang hidup, dan kami menyembah. Seumur hidupku menyembah-Mu, kasih karunia-Mu, sebab kasih karunia-Mu padaku sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku memuji-Mu, 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 memuji-Mu. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan layak ditinggikan. Mari memuji Dia, oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, di bumi dan di surga, sorak-sorai memuji. Oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa,
mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji Tuhan. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai memujinya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah perkasa di dalam hidup kami. Haleluya, shalom. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan yang hebat, Raja di atas segala raja. Saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berikan salam pada kiri kananmu. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersuka cita bahwa Yesus ada dimanapun kita berada. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Kau terus membawa kami dari satu waktu kepada waktu yang lain dalam kebaikan-Mu saja. Suasana boleh Tuhan kami merasa tidak baik, tetapi kami terus belajar memandang kepada Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kebaikan, ada pertolongan, ada sukacita, ada jalan keluar, ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Ajaib Kau Tuhan. Dan tak terbayang kebaikannya itu selalu bagi kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bertepuk tangan. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
perkasa, ya sumber kemenangan, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan adalah terang kita, amin. Kita selalu bersyukur memiliki Tuhan yang hidup bagi kita. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, Tuhan dan Raja kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Oh, haleluya. adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar,
duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki perisai yang hidup, yaitu Yesus dalam hidup kita. Tidak perlu kita terus menjadi takut. Mari kita terus angkat penyembahan kita kepada Dia, sebab hanya Dialah Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari umat Tuhan, andalkan Dia. Nyatakan imanmu kepada Dia dan berkata, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
kami sembah Dia. Oh haleluya, Engkau Allah yang menopang hidupku. Oh haleluya, Kinara Bayasho, Kinara Lamo. Setiap situasi yang menekan, kami menolak setiap tipu daya iblis dalam nama Yesus. Sebab Engkaulah perisai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, Engkau yang menenangkan badai dalam hidup kami Yesus. Kami berkata, tenanglah jiwaku, jadilah tenang. Sikaralabato. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, ya, karena Yesus selalu menopang. Terus katakan, ku kan bertahan di dalam tekanan. Biarlah Engkau menjadi kuat pagi ini, mengalami Kristus yang utuh dalam hidupmu. Oh haleluya, ku tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Inilah iman percaya kami Tuhan. Kami sadar kami sedang ada di dalam situasi khusus, di mana banyak hal yang sedang menekan hidup kami Tuhan, di mana sedang ada banyak persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau mengutus Roh yang kudus, Roh-Mu yang kudus ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus itulah yang memampukan kami Tuhan melewati setiap pergumulan kami, melewati setiap tantangan dan tekanan yang sedang menimpa kami. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan, kami akan tahu Engkau menolong kami dan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Sekarang Tuhan, kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berkatilah kami Tuhan, hamba-Mu dan juga Bapak Pendeta Yusak Lowidian Tuhan yang akan berbagi firman-Mu. Allah Roh Kudus menyertai kami dan menyertai umat-Mu di mana saja mereka berada, di rumah-rumah mereka Tuhan. Engkau memberkati.
Sehingga lewat kebenaran firman-Mu ini kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pertolongan, kami mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan, dan Tuhan terus menolong dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara streaming. Dan hari ini sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang penting dalam minggu ini. Yang pertama, untuk kegiatan gereja sepanjang tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Mei masih ditiadakan. Kita masih mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Yang kedua, ibadah rendaman profetis tetap akan diadakan secara online tanggal 29 Mei jam 18.30 sampai jam 19.30. Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah bersama keluarga masing-masing dan bisa mengikuti melalui channel YouTube Gereja Bethel Area. Kemudian yang ketiga, ibadah raya tanggal 31 Mei masih tetap diadakan melalui online streaming. Diadakan hanya sekali, yaitu jam 9 pagi dan akan diikuti melalui channel YouTube maupun direlay oleh Radio Elisa melalui gelombang 103.9 FM. Dan yang terakhir, gereja masih membuka bantuan untuk penanganan COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberikan sukacita untuk menabur bagi penanganan COVID-19 masih bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening gereja dengan memberikan kode di belakangnya 19 yang akan diperuntukkan untuk masalah penanganan COVID-19. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, sekarang kita akan bersama-sama mendengar bagian firman Tuhan. Hari ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Yusak Lowitian akan berbagi firman Tuhan dengan tema kekuatan di masa khusus. Kekuatan di masa khusus. Teks Alkitab akan diambilkan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelumnya kita akan baca dulu sebuah ayat dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendahului bagian firman Tuhan hari ini dengan mengingat khotbah-khotbah minggu-minggu sebelumnya. Kita sepanjang bulan April dan juga masuk di bulan Mei ini masih berbicara tentang masa-masa khusus di mana kita diajar untuk bertindak dengan cara yang khusus. Kita juga diajar dengan mendapatkan hikmat yang khusus dari Tuhan. Kita juga diberikan berkat yang khusus ketika kita menghadapi masa khusus. Kita juga diberikan pesan-pesan khusus oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan melengkapi dengan satu tema, yaitu kekuatan khusus. Mengapa kita butuh kekuatan khusus di masa khusus ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini semua orang di dunia ini
merasakan situasi yang sangat berbeda. Apakah itu orang yang kaya atau orang yang sederhana, orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang sederhana, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, semua sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Kita semua, khususnya orang-orang yang bekerja, mulai merasakan ada masa-masa di mana mereka kehilangan pekerjaan. Saya mengikuti rilis dari majalah Time tanggal 24 April 2020. Dikatakan di situ bahwa akibat COVID-19, maka 325 juta orang-orang yang bekerja di bidang pekerjaan formal itu kehilangan pekerjaan mereka. Dan 1,5 miliar orang di dunia ini yang bekerja di dunia non formal, mereka juga sedang ada dalam kesulitan. Ini artinya apa? Ini artinya memang tekanannya begitu besar. Kemudian di dunia kesehatan, kita lihat juga sedang mengalami pergumulan. Beberapa dokter yang secara langsung menangani masalah ini mulai tumbang satu persatu. Dan minggu-minggu ini kita melihat ada pernyataan-pernyataan kelelahan mereka. Bahkan ada yang menampilkan pernyataan Indonesia terserah sebagai bentuk tekanan buat mereka yang merasa tugas mereka berat tetapi tidak diimbangi dengan penghargaan dari masyarakat yang seharusnya tidak kumpul-kumpul tapi mereka terus kumpul. Sehingga orang yang terpapar semakin hari semakin banyak. Mereka juga khawatir kalau dirinya nanti menjadi korban. Belum hal yang lain, anak-anak kita yang sekolah, yang harus di rumah sudah enggak tahan lagi ada di rumah. Mereka pengen keluar rumah, tapi orang tua kita semua menahannya. Sehingga seringkali orang tua dan anak mulai bersih tegang sendiri. Nah, inilah beberapa tekanan yang kita lihat. Nah, untuk itulah maka kita butuh yang namanya kekuatan khusus. Tanpa kekuatan khusus maka kita akan mengalami pergumulan-pergumulan yang berat yang bukan sesuatu yang mudah untuk kita atasi. Dan itu nanti efeknya kalau kita sudah tidak kuat, kita sudah merasa enggak tahan lagi, maka itu bisa membuat pengiringan kita, iman kita menjadi gugur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar tentang hal ini. Kita tidak saja melihat tekanannya, tidak saja melihat pergumulannya, tapi kabarnya hari ini adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yesus mengirimkan kekuatan yang lain, pertolongan yang lain yang namanya Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita dapatkan ketika kita bergantung kepada Roh Kudus. Inilah yang mau kita bicarakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekuatan di masa khusus dengan pertolongan Roh Kudus. Apa yang akan kita dapatkan bila kita bergantung dengan Roh Kudus? Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama, hal-hal yang akan kita dapatkan ketika di masa khusus kita mengandalkan kekuatan khusus, yaitu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh yang akan menolong dan yang akan menyertai kita. Mari kita baca ayat yang ke-16 dari Yohanes 14 tadi. Demikian bunyi firman Tuhan.
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pesan yang pertama yang akan diberikan oleh firman Tuhan hari ini adalah bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong yang akan menolong kita untuk selama-lamanya. Salah satu kebutuhan di masa susah kita itu adalah pertolongan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita sedang menghadapi persoalan apapun itu, apakah persoalan kesehatan kita, apakah itu persoalan rumah tangga kita, apakah itu persoalan anak-anak dan seterusnya, maka yang kita butuhkan itu adalah pertolongan. Pertolongan itu yang utama. Ya. Kalau yang lain nanti bisa menjadi pelengkap, tetapi yang utama adalah pertolongan. Nah, pertolongan yang bagaimana yang kita butuhkan? Yaitu pasti yang kita butuhkan seseorang atau pribadi yang setia pada kita dan yang dapat diandalkan. Karena kalau kita mendapatkan orang-orang yang tidak kita bisa andalkan di saat kita membutuhkan pertolongan, maka kita akan merasa jengkel, kita akan merasa marah, kita akan jadi konyol sendiri. Tapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong kita. Dan Yesus yang menjanjikannya itu adalah Tuhan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Yesus sebagai sahabat sejati kita itu tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Meskipun dia harus naik ke surga, dia menjanjikan akan ada penolong yang lain yang akan menolong kita untuk selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Dan itu yang kita nanti-nantikan, dan itu yang kita andalkan ketika kita ada di masa-masa susah seperti ini. Di masa-masa khusus ini kita bisa melihat mana sahabat sejati atau sekedar jadi kawan atau jadi teman. Sahabat sejati akan menunjukkan kasihnya setiap waktu, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasihnya setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Inilah yang kita butuhkan, mendapatkan seorang sahabat yang menaruh kasihnya setiap waktu. Siapa yang bisa melakukan ini? Suami kita belum tentu. Ya. Ketika suami kita sedang bermasalah dengan kita, maka dia tidak akan menjadi sahabat yang sejati. Mungkin akan meninggalkan hidup kita. Ya. Atau istri yang kita andalkan ketika sedang bermasalah dengan diri kita, juga tidak bisa kita andalkan. Uang bisa jadi sahabat, tapi uang juga bisa tidak menjadi sahabat. Bisa menjadi budak bagi kita, tapi juga bisa jadi tuan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan sebagai sahabat yang sejati. Nah, Roh Kudus itu adalah sahabat yang sejati. Karena apa? Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan untuk menolong kita selama-lamanya. Dan satu hal yang harus kita tahu, bahwa Roh Kudus itu mengerti masalah-masalah yang kita hadapi. Termasuk ketika kita sudah tidak bisa berbicara, ketika kita sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Roma 8 ayat 26 memberikan penegasan kepada kita bagaimana Roh Kudus, Roh Allah itu menjadi
pribadi yang bisa kita andalkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang mengalami tekanan yang begitu rupa, orang itu sudah tidak punya kekuatan untuk berdoa dengan kata-kata yang lancar, kata-kata yang jelas, bahkan sudah tidak bisa bersuara lagi. Yang keluar adalah apa? Yang keluar hanyalah tangisan dalam hati, dan itu tidak terdengar. Siapa yang bisa mendengar? Yang bisa mendengar hanya Roh Kudus. Roh Kudus mampu mendengar keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Itulah yang Tuhan berikan di masa-masa khusus ini. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sedang menangisi usahanya yang bangkrut mungkin. Menangis tapi sudah tidak bisa bersuara. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa menolong? Dunia perbankan kita juga tidak bisa berbuat banyak. Ya. Kemarin atau seminggu yang lalu, Menteri Keuangan kita sedang mencari dana talangan lagi dari luar negeri. Untuk apa? Mencukupkan dana dalam mengatasi COVID-19. Artinya apa? Artinya ada keterbatasan di semua aspek kehidupan. Tapi mari kita lihat, ada Roh Kudus, Rohnya Tuhan yang ditaruhkan dalam hidup kita. Dan itu yang memampukan kita untuk kita menghadapi tekanan-tekanan dan tantangan-tantangan yang luar biasa di masa khusus ini. Oleh karena itu mari kita andalkan Roh Kudus sebagai roh penolong dalam hidup kita. Yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Pendeta Yusak Lowitian. Silahkan. Bagian yang kedua yang kita akan pelajari bersama-sama adalah bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kita mau lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kebutuhan kedua di dalam masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang khusus ini adalah tuntunan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus yang dikatakan adalah roh kebenaran, dia yang akan menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, seringkali orang tidak dapat mengontrol perasaannya, tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga tindakannya, ucapannya seringkali di luar kebenaran. Tindakan dan ucapannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita bisa melihat, kita belajar dari istri Ayub. Ketika masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, istri dari Ayub memberikan respon yang salah terhadap situasi itu. Kita lihat di dalam Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, bagaimana respon kita? Saya pernah mengalami kira-kira 12 tahun yang lalu, ketika saya harus menghadapi masa yang sulit, masa yang susah. Saya bersyukur karena ada orang-orang yang mendukung saya di dalam doa, yang memberi nasihat untuk saya tetap berjalan di dalam kebenaran, melakukan langkah yang benar. Dan saya bersyukur karena Roh Kudus juga terus mengingatkan kepada saya untuk saya tetap berpegang kepada kebenaran. Dan ketika saya memberikan respon untuk saya bertindak benar,
saya merasakan bahwa tindakan saya, respon saya, ucapan-ucapan saya terhadap semua masalah itu, saya boleh bertindak di dalam kebenaran. Dan bersyukur sampai hari ini ada progres kemajuan yang banyak untuk saya bisa menghadapi semuanya. Dan kita mau belajar. Hari-hari ini kita butuh Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita berjalan di dalam segala kebenaran, berjalan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, supaya ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita dapat memberikan respon yang benar terhadap masa sulit kita, terhadap masa-masa khusus kita. Seperti Ayub, mari kita lihat dalam Ayub pasal kedua, ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, mari kita memberikan hati kita, membuka hati kita, supaya Roh Kudus yang Roh kebenaran itu akan menuntun kita. Sehingga dalam situasi apapun, kita dapat tetap memberikan respon yang benar, dan bahkan dikatakan tidak berbuat dosa dengan bibirnya di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita akan terus berjalan? Kita punya satu tugas untuk kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menyertai kita. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-18 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mari serahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran. Dan bagian yang ketiga yang selanjutnya, kita mau dengar bersama-sama kembali Bapak Pendeta Andreas Sese yang akan melanjutkannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendapatkan penjelasan bagaimana Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dan yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yang ketiga yang kita butuhkan di masa-masa susah ini adalah, yang ketiga adalah kita mendapatkan kekuatan khusus dari Roh Kudus karena Roh Kudus bertindak sebagai roh penghibur. Yohanes 14 ayat 26 berkata sebagai berikut. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di masa-masa khusus ini, kebutuhan yang ketiga adalah masalah penghiburan. Hari-hari ini, secara pribadi, kita mungkin juga mengalami hal-hal yang menjengkelkan. Karena apa? Ada banyak impian, ada banyak harapan, ada banyak cita-cita yang sudah kita susun. Itu tertunda. Orang mungkin sudah punya cita-cita melebarkan usahanya, sudah beli ruko mungkin, sudah diisi barang. Ternyata yang datang hanya sedikit. Pelanggan-pelanggannya yang datang tidak ramai seperti yang diharapkan. Pasti orang itu tertekan. Kita mungkin yang ingin bepergian dengan anak, dengan keluarga kita, juga tertunda karena semua objek wisata sedang ditutup. Kita menjadi putus harapan.
Nah, hal-hal demikian ini kalau tidak kita kelola dengan baik, itu bisa membuat orang menjadi stres, menjadi depresi, dan tidak sedikit orang-orang yang karena keputusasaannya itu mengambil langkah-langkah yang tidak sewajarnya. Ada banyak orang bunuh diri. Ya. Kemarin di televisi, orang tua umur 72 tahun yang sedang di karantina di rumah sakit karena positif corona, stres, kemudian meloncat dari kamar lantai 17 kalau tidak salah dan meninggal. Karena apa? Harapan untuk cepat sembuh belum terjadi. Inilah tekanan-tekanan yang sedang terjadi. Dan yang kita butuhkan adalah penghiburan. Penghiburan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kita hari-hari ini. Istri kita, suami kita, orang tua kita tidak cukup memberikan kata-kata penghiburan. Tapi kita bersyukur hari ini ada pesan firman Tuhan untuk kita. Roh Kudus membawa penghiburan dan damai sejahteranya bagi kita. Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata lewat Roh Kudus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Ini yang penting kita dengar hari-hari ini. Ketika kekecewaan, ketika harapan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah biarkan itu berlalu untuk sementara. Nikmati damai sejahtera yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Terima sejahtera, terima damai itu dalam hidup kita. Mengapa kita harus menikmati damai sejahtera Tuhan? Karena damai sejahtera Tuhan inilah yang akan menjadi kekuatan dan modal bagi kita dalam menghadapi masa-masa khusus. Kalau kita menghadapi masa khusus ini dengan keadaan stres, depresi, maka bukan tidak mungkin kita itu tidak bisa melanjutkan jalan hidup kita hanya sehasta saja. Sehasta itu pendek. Ya, sehasta itu pendek. Kitab Matius mengatakan hanya karena kekhawatiran orang itu tidak bisa melanjutkan jalan hidupnya hanya sehasta saja. Lalu apa yang terjadi kalau seseorang tidak bisa melanjutkan perjalanan hidupnya hanya sehasta saja? Ya pastinya orang itu akan menempuh jalan-jalan yang salah. Salah satunya bunuh diri tadi. Tapi ketika kita menerima damai sejahtera Tuhan ini, maka hal itu menjadi modal yang kuat bagi kita. Akan melahirkan apa? Semangat. Melahirkan sesuatu yang optimis dalam hidup kita. Ini pula yang akan membuat kita menjadi kuat dan tidak menjadi khawatir. Karena apa? Karena kekhawatiran itu bahayanya luar biasa. Amsal pasal yang ke-15 ayat 13 dan juga Amsal pasal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira akan membuat muka kita berseri-seri dan obat yang manjur. Tetapi ingat, tetapi kepedihan hati akan mematahkan semangat dan semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Nah, situasi hari-hari ini kalau tidak kita kelola dengan baik dengan mengandalkan Roh Kudus sebagai roh penghibur tadi, maka hidup kita akan kehilangan sukacita. Nah, kalau sudah kehilangan sukacita, maka tenaga kita, fisik kita itu akan menurun kualitasnya. Mengapa kita disuruh oleh bagian Kementerian Kesehatan
supaya kita tetap optimis, kita tetap semangat, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Tujuannya supaya imun, daya tahan tubuh kita itu meningkat. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ketika kita bersuka cita, ketika kita berbahagia, damai sejahtera ada dalam hidup kita, maka dikatakan membuat sukacita dalam hidup kita yang terpancar dari raut wajah kita, tapi juga terpancar dalam diri kita menjadi obat yang manjur. Tapi coba ketika kita dikalahkan oleh situasi ini, menjadi khawatir, menjadi takut, maka semangat kita patah. Dan ketika semangat kita patah, dikatakan tulang kita menjadi kering. Artinya apa? Kesehatan kita terancam. Kesehatan kita akan terganggu. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah damai sejahtera. Maka kita akan memiliki semangat yang akan menghantar kita. Ya, seperti lagu yang terakhir kita nyanyikan tadi. Kita akan dihantar dengan kemampuan yang luar biasa menghadapi setiap tekanan, setiap tantangan, setiap hal yang harus kita hadapi di masa-masa khusus seperti ini. Ketika Roh Kudus menaruhkan damai sejahtera dan sukacita, nikmati saja di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya. Gak bisa makan sate dengan kuah gulai, gak apa-apa. Ya, kan ada lagu yang sedang dinyanyikan, diviralkan oleh orang. Ya. Pengennya makan sate dengan kuahnya gulai. Ya. Pengen makan bakso, ya. Tapi gak bisa. Ya. Adanya hanya lalapan pete, ya sudah. Mau apa lagi? Memang situasinya seperti ini. Tapi sekali lagi, terima damai sejahtera Tuhan. Maka semangat, tekad tetap ada dalam diri kita. Ketika semangat masih ada dalam hidup kita, percayalah kita mampu menjalani masa-masa sulit ini. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menikmati penyertaan Roh Kudus di masa-masa khusus ini. Maka kita semua akan keluar sebagai pemenang. Saya ulangi, mari kita nikmati pernyataan Roh Kudus yang sudah ditaruhkan dalam hidup kita. Dia adalah roh yang menolong kita untuk selama-lamanya. Dia juga roh yang menuntun kita untuk bersikap benar di masa-masa khusus ini. Dan dia yang menghiburkan hidup kita di tengah-tengah masa khusus ini. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama menutup ibadah kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Ku tak dapat
mari kita sadari bahwa di masa khusus ini kita butuh kekuatan khusus. Tekanan yang sedang ada sedemikian rupa, semua pihak sudah merasakannya, semua pihak sudah menanggungnya, semua pihak banyak yang mengeluh. Tapi hari ini kita bersyukur, Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita selama-lamanya. Sehingga percayalah, ketika Roh Kudus menolong kita, kita mampu menjalani masa-masa khusus ini dan kita akan keluar sebagai pemenang. Tapi Roh Kudus juga menuntun hidup kita dalam kebenaran, supaya di masa yang sulit ini mulut kita, sikap kita tetap menaruh rasa hormat pada Tuhan, tetap menaruh rasa hormat pada sesama kita. Mintalah hikmat dari Roh kebenaran itu, maka kita tidak akan salah di dalam membuat keputusan di masa-masa sulit ini, di masa-masa khusus ini. Demikian juga di masa khusus, Yesus kirim Roh Kudus untuk menaruhkan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita, supaya kita dapat tenang menghadapi masa khusus ini, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih untuk pesan firman-Mu bagi kami. Kami membutuhkan kekuatan khusus itu Tuhan, karena kami sudah merasakan masa khusus ini tekanannya sangat kuat, membuat orang stres, membuat orang depresi. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, yang menuntun kami dengan jalan-jalan kebenaran-Mu dan menaruhkan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat melampaui Tuhan masa-masa khusus ini yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir Tuhan. Tapi keyakinan kami ketika Roh Kudus ada bersama dengan kami, maka kami akan cakap mengerjakan sesuatu bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman. Sekarang kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun ada yang di rumah sakit. Tuhan sembuhkan dengan kesembuhan ilahi buat mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan total. Buat mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, buat mereka yang sedang mengalami kelusuan di tokonya, di warungnya, di tempat-tempat usaha yang mereka kerjakan, Tuhan tetap tolong, memberkati mereka dengan cara-cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kebutuhan ekonomi umat-Mu tiap-tiap hari di masa khusus ini. Engkau akan menolong sebagaimana Engkau menolong umat-Mu Israel di padang gurun. Engkau akan sediakan mana bagi kami. Engkau akan sediakan burung dara bagi kami. Engkau akan menyediakan pohon kurma dan air di padang gurun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami juga berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terus Engkau berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk provinsi Jawa Tengah, untuk kota kami Salatiga Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden kami, gubernur kami, wali kota kami Tuhan, beserta dengan jajarannya, gugus tugas COVID-19
yang sedang menangani masalah ini Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat-Mu pada mereka, sehingga dapat mengelola keuangan yang ada untuk mengcover semua kebutuhan yang diperlukan Tuhan. Demikian juga Engkau berkati aparat keamanan yang mendukung proses distribusi bantuan-bantuan dan juga pengamanan-pengamanan masyarakat ketika berkerumun. Engkau jagai mereka juga dengan kekuatan-Mu Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, para perawat Tuhan, para suster bidan, mantri yang ada di puskesmas ataupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Engkau juga jagai mereka dengan kesehatan ilahi, karena sudah banyak di antara mereka yang tumbang mengorbankan jiwa mereka Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para tenaga medis yang sudah mendahului mereka. Berikan penghiburan dan kekuatan. Terakhir kami berdoa untuk Bethel area Tuhan. Kiranya Engkau berkati umat Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala Sidang kami, jajaran hamba Tuhan, para pengurus gereja Tuhan. Berkati di masa-masa khusus ini, Engkau beri hikmat kami, sehingga kami dapat tetap mengelola ibadah kami dan merawat iman umat-Mu yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akan meninggalkan pertemuan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan taruhkan berkat-Mu dalam hidup umat-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberikan limpah dalam Yesus Kristus melalui persekutuannya yang kudus, menyertai rumah tanggamu, memberkati kesehatanmu, memberkati usahamu, memberkati sekolah dan kuliahmu, memberkati apa saja yang dikerjakan tanganmu tetap dibuat berhasil oleh Tuhan, diberikan secara limpah sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang baik menjemput kita